Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Amirullah dengan NPM 2018 43579 Pada hari ini saya akan mendemonstrasikan program yang saya buat dengan judul Perancangan Sistem Informasi Penitipan Hewan pada Small Pet Shop berbasis desktop Japanet Bean. Oke, di sini kita buka dulu ya programnya ya teman-teman ya. Oke, untuk tampilan form loginnya seperti ini teman-teman ya. Ada login user, tampilan aplikasi penitipan hewan Small Pet Shop, username, password, ada tombol login dan batal. Pertama-tama mari kita masukkan username terlebih dahulu. Lalu kita klik login. Oke, di sini terdapat ada 4 tools data ya, seperti user, master data, yang berisi data karyawan, data pelanggan, dan data jasa. Untuk proses, berisi proses penitipan, dan proses pembayaran. Untuk laporan di sini kita mempunyai 5 laporan, yaitu laporan data karyawan, laporan data pelanggan, laporan data jasa, laporan proses penitipan, dan laporan proses pembayaran. Pertama-tama kita membuka master data karyawan. Oke, master data karyawan di sini kita tampilkan berisi ID karyawan, nama, telepon, dan alamat. Dan untuk tools di sini ada berupa tools yaitu simpan, ubah, hapus, dan keluar. Pertama-tama kita akan menambahkan ID karyawan terlebih dahulu. Lalu kita klik nama. Mohon maaf teman-teman, ada gangguan sebentar. Lalu kita klik nomor teleponnya. Lalu kita klik alamat. Lalu kita klik simpan. Klik OK. Apabila ada karyawan yang ingin dirubah datanya, kita pilih ya dulu ya karyawannya ya. Misalkan Anhari. Contoh, kita rubah dari nama lengkap mungkin ada tambahan seperti Anhari Saputra. Dan mungkin Mas Anhari ini ada nomor telepon yang ingin dirubah, lalu kita rubah dulu nomor teleponnya. Lalu kita rubah alamatnya, misalkan ada yang ingin dirubah alamatnya. Lalu kita klik rubah data. Oke, data berhasil disimpan ya teman-teman ya. Kalau kita ingin menghapus karyawan, misalkan ada karyawan yang ingin keluar, kita klik nama karyawan yang ada di sini, misalkan Anhari Saputra, lalu kita klik hapus. Lalu kita klik yes. Oke, data di tampilan di sini sudah terhapus ya teman-teman ya. Untuk tools simpan, ubah, dan hapusnya sudah bisa digunakan semua ya. Lalu kita klik keluar, kita ke data pelanggan. Di sini data pelanggan ini ada beberapa tampilan seperti ID pelanggan, nama, telepon, dan alamat. Untuk tools yang di data pelanggan sama seperti data karyawan, ada simpan, ubah, hapus, dan keluar. Pertama-tama misalkan ada pelanggan yang ingin menyewa jasa kita masukkan dulu ID pelanggannya. Kita masukkan nomor teleponnya. Lalu kita masukkan alamat. Lalu kita klik simpan. Apabila ada perubahan data dari pelanggan, kita dapat merubah data tersebut. Kita misalkan klik Oji, kita ganti namanya, nama lengkap ya misalkan ya, seperti Pak Rozi.
Untuk nomor telepon juga bisa dirubah teman-teman. Misalkan dari data pelanggannya ingin ganti nomor ya, kita rubah di sini. Kita bisa rubah alamatnya. Lalu kita klik rubah. Oke, data sudah berhasil dirubah ya teman-teman ya. Apabila ada pelanggan yang tidak jadi menyewa jasa kita klik dulu. Misalkan si Yeni. Lalu kita hapus. Klik yes. Oke, untuk tampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Lanjut kita ke data jasa. Oke, data jasa di sini terdapat beberapa tampilan, yaitu kode jasa, nama jasa, jenis, harga. Dan ada beberapa jasa di sini yaitu grooming dan pangkas bulu. Misalkan kita mendapatkan jasa baru dari kantor pusat, kita masukkan ke sistem di kode jasanya. Misalkan Y005, kita input kode jasanya. Nama jasanya adalah potong kuku. Dan jenis hewan yang akan dipotong kukunya misalkan kucing. Untuk varian harganya kita input dari sistem dari laporan kantornya yaitu 100.000. Lalu kita klik simpan. Apabila ada perubahan harga dari jasa yang ada di tampilan di sini, kita dapat merubah harga dan nama jasanya juga dapat kita rubah. Misalkan potong kuku yang kita buat tadi kita rubah menjadi mandi. Misalkan jenis hewannya mau kita rubah, bisa kita rubah menjadi anjing. Dan harganya bisa kita rubah juga menjadi harganya 150.000. Lalu kita klik rubah data. Oke, data berhasil dirubah dan tampilannya akan seperti ini. Apabila jasa tersebut sudah tidak ada di Smile Pet Shop tersebut, maka kita dapat menghapus data tersebut. Kita klik mandi, lalu kita klik hapus. Oke, untuk tampilannya seperti ini ya teman-teman. Ketika sudah dihapus sudah hilang lagi ya. Lalu kita klik keluar. Mari kita pindah ke tools proses, yaitu proses penitipan. Di sini tampilan proses penitipan ini ada beberapa tampilan dan ada beberapa data juga. Misalkan ada nomor penitipan, tanggal, ID pelanggan, nama pelanggan, kode jasa, nama jasa, jenis, harga, biaya penitipan, jumlah hari, total harga, uang muka, dan sisa pembayaran. Misalkan kita ingin membuat ada penitipan hewan yang baru, kita buatlah di sini. Kita masukkan tanggal yang akan dititipkan di Smile Pet Shop. Kita masukkan ID pelanggan yang tertera di sistem yang kita input tadi. Lalu kita masukkan kode jasa. Kita masukkan biaya penitipan di sini sebesar 100.000 sehari. Kita masukkan jumlah hari dari Pak Rozi di sini menitip di kita selama 3 hari. Jadi totalnya adalah 450.000. Kita bisa membayar uang muka terlebih dahulu. Kita bayar misalkan 50.000. Oke, lalu kita klik simpan. Data berhasil disimpan ya teman-teman ya. Apabila ada nomor penitipan yang tidak tertera di sistem laporan, kita bisa klik hapus, yaitu kita klik dulu dari tanggal penitipan dan ID pelanggan. Karena nomor penitipannya tidak ada, lalu kita klik hapus. Yes. Oke. Apabila kita ingin merubah dari data penitipan tersebut, misalkan kita klik. Ya, apabila ada yang ingin kita rubah dari data penitipan, kita dapat merubah misalkan seperti Pak Rozi
Ahmad. Seperti nama. Misalkan dia ingin mengganti jenis hewannya seperti kucing. Lalu dia ingin mengganti beberapa hari untuk dititipkan, misalkan 2 hari. Kita klik rubah. Ya, untuk tampilan proses penitipan seperti ini ya teman-teman ya. Lanjut, kita ke proses pembayaran. Di proses pembayaran ini terdapat beberapa nomor pembayaran seperti seperti form pembayaran, tanggal pembayaran, ID karyawan, nama karyawan, nomor penitipan, tanggal penitipan, nama pelanggan, jasa, dan jenis. Misalkan kita ingin membuat pembayaran baru. Kita masukkan tanggalnya. Kita masukkan ID karyawan yang ingin melakukan jasa ya. Kita pilih nomor penitipannya. Untuk biaya dan total harga sebesar 610.000, uang mukanya 300.000. Kita tinggal bayar 310.000. Kita bayar lunas. Kita klik simpan. Data berhasil disimpan. Oke, untuk data yang kita akan buat proses pembayaran ini sudah berhasil disimpan ya teman-teman. Kalau misalkan kita ingin merubah sesuatu data yang ada di data pembayaran, misalkan kita klik si nama pelanggan Bagas Fauzan ini, dan dia ingin merubah jenis hewannya, kita ganti seperti kucing. Kita klik ubah data, dan data berhasil disimpan. Di sini dia akan berubah nih. Jadi berubah menjadi data jenis hewannya itu kucing. Oke, untuk hapus, di sini kita akan menghapus data. Misalkan ada si customer yang ingin tidak jadi pembayarannya nanti, misalkan besok gitu. Kita klik saja, misalkan dari nomor pembayarannya di pembayaran 3, kita klik hapus. Klik yes. Data berhasil dihapus ya teman-teman. Maka tampilannya akan seperti ini. Data terhapus lah. Berhasil terhapus di sini. Lalu kita bisa cek kwitansi. Oke, untuk cetak kwitansi seperti ini teman-teman ya. Terdapat ada logo dari Smile Pet Shop beserta alamat, kode pembayaran, nomor penitipan, tanggal titip, nama pelanggan, ibaratnya jasa yang dia pakai, jenis hewannya apa, harga, biaya titip, total harga, sisa pembayaran, dan pembayarannya. Untuk tampilan kwitansi ini disertakan dengan tempat, tanggal, dan tahun. Oke, lanjut kita ke laporan data karyawan. Untuk laporan data karyawan ini seperti ini ya tampilannya teman-teman ya. Sudah terinput dari sistem dari master data karyawan. Kita tinggal cetak ya ketika ingin kita melihat cetakannya ya. Kita klik cetak, lalu akan muncul seperti ini. Oke, ketika kita ingin melihat laporan data pelanggan, kita cetak, maka tampilannya akan seperti ini. Ketika kita ingin melihat laporan data jasa, lalu kita cetak, maka akan tampilan seperti ini. Ketika kita ingin melihat laporan proses penitipan, maka tampilannya akan seperti ini. Ketika kita ingin melihat laporan proses pembayaran, maka laporannya akan seperti ini. Lengkap ya teman-teman, dari nomor bayar, tanggal bayar, karyawan, nomor titip, tanggal titip, pelanggan, jasa,
jenis harga, biaya titip, total, dan bayar. Oke teman-teman, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.